every other day. Wow. Boy, trust me. Tepatnya di Lower East Side, New York City tahun 1903. Malam itu pertemuan rahasia sekelompok orang-orang berbaju serba hitam yang mendatangi kediaman Pinkas Simpkin. Mereka memberikan misi yang berbahaya padanya. Hanya Pinkas, si pria pembuat sepatu, yang bisa menangani masalah ini. Sekelompok pria memberikan sepatu orang yang menjadi incaran mereka. Melihat sepatu di depan matanya, Pinkas menyetujui tawaran tersebut. Pinkas mulai menjahit sepatu itu. Tidak jelas apa misi mereka. Yang jelas beberapa waktu ke depan ia harus menghilang. Sebelum menghilang, Pinkas sempat mengobrol dengan anaknya Abraham. Kala itu Abraham masih kecil. Dia bertanya alat apa yang sedang ayahnya pakai. Beliau bercerita, mesin jahit ini diberikan oleh seorang gelandangan yang pernah ditolong oleh kakeknya Abraham atau ayah dari Pinkas. Mesin pembuat sepatu yang kini digunakan akan diwariskan turun-temurun. Tahun demi tahun pun berlalu. Kini anak keturunan Abraham Simpkin telah beranjak dewasa. Dia adalah pewaris usaha reparasi sepatu generasi keempat dari keluarga Simpkin. Seperti kebanyakan orang, setiap pagi Max memulai pekerjaannya, kemudian pulang sekitar pukul 6 sore. Sejak ayahnya pergi menghilang, Max hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Walau begitu, Max punya teman yang tokonya bersebelahan dengannya. Tempat cukur milik Jimmy, seseorang yang sudah tua. Mereka begitu akrab dan sering berbincang setiap hari. Di sela-sela kegiatan, datanglah seorang pria bernama Carmen, seorang pekerja sosial dari komite Lower East Side yang meminta tanda tangan Max. Dia sedang berjuang agar Max bergabung dalam penolakan pembangunan apartemen di wilayah itu. Max bertanda tangan namun tidak bergabung dalam gerakan. Dia hanya pasif. Max yang baru saja pulang menemui sang ibu yang tampak begitu merindukan ayahnya Max. Ia selalu menanyakan keberadaan dan kabar dari suaminya itu. Ia tahu jika sang ibu sudah pikun dan lupa jika Abraham telah meninggalkan mereka puluhan tahun yang lalu. Walau begitu, Max hanya bisa memahami sikap sang ibu. Pada suatu ketika, Max dapat pelanggan baru bernama Leon yang begitu sombong dan tidak ramah. Ia ingin sepatunya direparasi secepatnya. Dia ingin Max menyelesaikan hari itu juga. Awalnya, Max keberatan karena untuk mereparasi sepatu dibutuhkan waktu minimal 2 hari. Tapi karena Leon terus mendesaknya, bahkan dengan kata-kata kurang sopan, Max yang malas berdebat akhirnya menerima. Hari itu kesialan menimpa Max. Mesin jahit sepatu yang biasa dia gunakan mendadak rusak. Sementara mekanik baru bisa datang esok hari. Padahal sepatu harus selesai jam 6 sore. Max kemudian teringat bahwa ayahnya meninggalkan mesin jahit sepatu kuno di ruang bawah toko. Untung saja mesin tersebut masih bisa digunakan. Segeralah ia meneruskan pekerjaannya. Tepat sebelum pukul 6 sore, sepatu Leon pun selesai. Dan kini Max tinggal menunggu Leon mengambil sepatunya. Beberapa jam menunggu, Leon tidak juga nampak. Dan Max mulai bosan. Untuk mengusir kebosanan, dia iseng mencoba sepatu yang telah direparasi itu di depan cermin. Betapa kagetnya Max melihat bayangan di cermin adalah Leon sang pemilik sepatu. Dia sempat tak percaya dengan apa yang ia lihat. Kembali ia copot sepatunya dan memasangnya lagi. Ternyata ia memang berubah menjadi Leon. Karena penasaran, Max mencoba memakai sepatu lain. Namun sayang tidak ada perubahan. Dari situlah dia curiga mesin jahit sepatu milik ayahnya lah yang punya kekuatan ajaib. Untuk membuktikannya, ia mencoba menjahit beberapa pasang sepatu. Ternyata dugaannya benar. Mesin jahit itulah penyebabnya. Max mencoba berbagai bentuk sepatu untuk melihat berbagai karakter. Mulai dari orang tua, preman, waria, bahkan orang mati. Esok harinya, Max memanfaatkan seluruh sepatu untuk melakukan hal-hal atas nama orang lain. Dia makan di restoran menyamar sebagai orang lain
Kemudian dia kabur tanpa membayar menggunakan tubuh aslinya. Tak hanya itu, dia memakai kemampuan itu dalam hal lain, seperti menggunakan mobil sport hingga menemui seorang perempuan. Kemampuan berpindah tubuh juga Max lakukan untuk menyenangkan ibunya. Dia bertanya pada sang ibu tentang orang yang ingin beliau temui. Ibunya ingin makan malam bersama Abraham, ayah Max yang sudah lama pergi. Max sebenarnya benci dengan ayahnya, namun hal itu dia kesampingkan demi membuat ibunya bahagia. Max mengambil sepatu ayahnya dan menjahitnya menggunakan mesin manual. Suatu malam, Max menyiapkan meja di rumah untuk makan malam antara ibu dan ayahnya. Max yang menyamar sebagai Abraham pun datang ke rumah. Ibu Max sangat kaget melihat kedatangan sang suami. Mereka bercengkrama, makan, berdansa, dan sebagainya. Abraham juga mengantarkan ibu Max tidur. Malam itu ibu Max terlihat sangat bahagia. Keesokan paginya, Mbak cantik bernama Terin datang untuk mereparasi sepatu milik cowoknya. Dari situlah, Max punya kesempatan mendekati Terin, wanita yang ia taksir dengan menyamar menjadi sang pacar. Tak butuh waktu lama, Max berhasil mengubah dirinya menjadi Emiliano, cowoknya Terin. Max kemudian masuk ke apartemen Terin dan melihat Terin yang lagi mandi. Max ini udah ngebet banget, namun sayang sepatu Max tidak bisa ia lepas. Esok harinya, Max menemukan ibunya sudah meninggal. Semua orang datang termasuk Jimmy. Kedatangan Jimmy salah satunya untuk menghibur Max yang sangat terpukul. Namun Max masih belum stabil dan meminta Jimmy pergi. Beberapa hari Max menutup toko. Setelah masa berkabung usai, Max membuka toko dan bertemu dengan Leon. Dia marah-marah lantaran toko tutup selama seminggu, sementara dia ingin mengambil sepatu. Max bercerita apabila ibunya meninggal. Namun Leon tetap kasar dan tidak peduli. Sempat terjadi cekcok antara Max dengan Leon. Namun Max mencoba menahan diri. Dia ingin balas dendam dengan cara lain. Max berpura-pura lupa menaruh sepatu milik Leon. Yang tentu saja Leon marah. Dia meminta Max mencari sepatunya sampai besok pagi. Setelah Leon pergi, Max memata-matai kegiatannya. Kini Max tahu tempat tinggal Leon. Dia berencana mengambil jam tangan Leon yang sebelumnya disombong-sombongkan. Rencana berjalan cukup lancar. Di rumahnya, Max mencari jam tangan sasarannya, namun dia tidak menemukan. Dia justru menemukan box berisi beberapa pistol dan senjata listrik. A few moments later. Saat hendak keluar, Max bertemu dengan Leon. Terjadi perkelahian. Max bisa melumpuhkan Leon dengan senjata yang dia rampas. Max menyekap Leon dan meminta informasi tentang jam tangan. Dengan berbagai tekanan, Leon akhirnya memberitahu tempat persembunyian jam tangannya. Jam tangan sudah Max ambil. Tak berapa lama anak buah Leon datang. Leon masih tersekat. Leon mengatakan apabila dia bersama anak buahnya akan mengambil uang di tempat seorang pengusaha bernama Greenwald. Kemudian, Max melanjutkan aksinya. Dia menyamar menjadi Leon dan pergi bersama anak buahnya. Leon bertemu Greenwald dan mendapatkan uang sebanyak $50 Amerika Serikat. Uang itu untuk upah jika dia bisa menyelesaikan tugas untuk mengusir Solomon dari apartemen. Solomon merupakan satu-satunya orang yang menolak pergi dari apartemen. Dia tidak ingin meninggalkan tempat yang sudah dia tinggali puluhan tahun. Sementara bagi Greenwald, kelakuan Solomon cukup mengganggu proyeknya yang perlu menyingkirkan semua orang di kawasan itu. Setelah mendapat uang, Max yang masih menyamar menjadi Leon pulang kembali ke apartemen Leon. Sayangnya, Leon sudah bisa melepaskan diri. Kini Leon menodongkan pistol pada Max. Setelah ada kesempatan, Max berusaha memberontak. Secara tidak sengaja, Max membunuh Leon. Merasa ketakutan, Max memilih kabur. Dihantui rasa bersalah dan merasa tidak tenang dengan kejadian itu, Max memilih ke kantor polisi. Dia mengakui apa yang dia lakukan pada Leon. Namun saat Max dan beberapa polisi ke tempat tinggal Leon, mayatnya sudah tidak ada. Bahkan bekas darah, pistol, sepatu milik Max yang tertinggal, dan uang juga tidak ada.
Max kembali pulang ke toko sepatunya. Dia kaget melihat sepatu dan uang yang sebelumnya berada di tempat Leon sudah berada di tokonya. Max membawa uang itu dan ingin mengembalikannya pada Greenwald. Namun sebelum pergi, Jimmy menghalangi Max. Dia ingin memastikan apabila Max baik-baik saja. Sejak ibunya meninggal, Jimmy melihat Max sering berbuat aneh. Dalam kesempatan itu pula, Jimmy bercerita kepada Max apabila Abraham harus meninggalkan anak dan istrinya. Itu semua merupakan sesuatu yang perlu dilakukan agar Max dan ibunya aman. Kala itu, Abraham diburu oleh orang-orang jahat. Bukannya tenang, Max malah marah pada Jimmy. Dia marah baru diberitahu sekarang. Dia tetap pergi menuju kediaman Greenwald. Dia mengembalikan uang yang sebelumnya dia ambil. Sayangnya, Greenwald merasa curiga. Dia memukul Max dan hendak membuangnya. Marsha. Selama perjalanan, Max berhasil kabur dari mobil Greenwald. Sejak saat itu, Max memutuskan untuk membantu Carmen. Dia dan Carmen datang menemui Solomon untuk membuat rencana dengan meminjam sepatu Solomon untuk penyamaran. Dengan rencana yang matang, Max bertemu dengan Greenwald dan anak buahnya untuk meminta uang senilai $100.000 dan tiket bus ke Chicago. Jika dipenuhi, ia akan meninggalkan apartemen tersebut. Berhasil mengelabui Greenwald dan anak buahnya. Malam itu juga, anak buah Greenwald yaitu Jeffrey dan Brian mengantarkan uang yang diminta ke apartemen Solomon. Rencana kedua, Solomon memaksa anak buah Greenwald untuk melepas sepatu mereka jika ingin masuk ke dalam apartemen beliau. Tak berapa lama anak buah Greenwald keluar dan tak menemui sepatu mereka. Tentu saja sepatu itu telah dipakai oleh Max untuk penyamaran. Ia sempat menghubungi Greenwald untuk meyakinkan jika Solomon sudah pergi menuju Chicago. Selanjutnya, Max menyamar menjadi Leon untuk menarik perhatian Jeffrey. Tak tinggal diam, ia pun membuntuti Leon ke dalam apartemen, namun Max sudah berganti peran menjadi Brian. Sedangkan Brian yang asli menemani Solomon ke terminal agar bisa merebut uang Greenwald kembali. Namun sayang, Max terlebih dahulu berhasil menyuruh polisi menangkapnya. Di sisi lain, Greenwald datang mengunjungi apartemen dan tak sengaja berpapasan dengan Carmen. Ia mengaku habis mengunjungi temannya Solomon. Greenwald sempat tak mempercayai ucapan Carmen sampai ia melihat langsung bahwa Solomon masih ada di apartemennya. Tentu, rencana ini menggunakan kemampuan Max dalam menyamar. Greenwald akhirnya terjebak dan tidak bisa melanjutkan proyek pembangunan apartemennya. Setelah tugasnya selesai, Max yang menyamar menjadi Leon yang telah meninggal berusaha memperbaiki hubungannya dengan sang mantan. Suatu malam, saat Max pulang ke toko sepatunya, ada orang yang menculiknya. Namun dalam perjalanan terjadi kecelakaan. Saat sadar, Max sudah berada di tempat cukur milik Jimmy. Saat itu, Jimmy bercerita apabila dia yang membawa Max dari kecelakaan. Jimmy juga mengaku apabila dia yang mengurus mayat Leon sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Jimmy membuka sepatu dan terlihatlah wujud Jimmy yang sebenarnya. Ternyata dia adalah Abraham. Max sempat marah, namun Abraham menjelaskan alasan dia melakukan itu. Max akhirnya mau mengerti. Abraham kemudian mengajak Max ke ruang bawah tanah. Di sana, ada banyak sepatu yang merupakan pelanggan toko sepatunya sejak beberapa generasi sebelumnya. Abraham bercerita apabila dia bisa berdiri di sepatu orang lain. Namun, di saat yang bersamaan dia memiliki tanggung jawab yang besar. Tidak hanya Abraham dan Max, ada beberapa orang lain yang memiliki kemampuan serupa. Ada yang baik dan ada yang jahat. Kini, Abraham dan Max pun pulang bersama. Wow. Tomorrow we'll sit down with the stitcher